Halo semuanya, selamat datang di channel Androkid. Nah, jadi di sini saya akan bahas lagi tentang aplikasi lautan tunai ya. Di mana sebelumnya saya sudah bahas aplikasi ini, teman-teman bisa lihat videonya di channel saya, yaitu di channel Androkid ini. Teman-teman bisa lihat di situ tentang beberapa fakta yang teman-teman harus ketahui. Namun pada kesempatan ini saya akan membahasnya lebih lanjut karena ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman kita yang menanyakan soal tentang ancaman yang diberikan oleh, penagih hutangnya ya. Karena di beberapa kasus banyak ya, teman-teman kita mendapatkan pinjaman di aplikasi ini secara tidak diketahui tanpa ada tanda tangan, mereka langsung kirim uang di aplikasi ini, kemudian dalam 7 hari mereka harus membayar, namun 3 atau 4 hari sebelum jatuh tempo mereka sudah melakukan penagihan dengan menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kasar. Nah, di sini saya akan jelaskan apakah benar mereka melakukan hal demikian seperti yang mereka katakan. Biasanya mereka mengancam akan datang ke rumah, biasanya mereka mengancam akan menyebarkan data, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, pada kasus-kasus sebelumnya, pinjaman online ilegal ini biasanya mereka ini satu tim dengan aplikasi pinjaman online ilegal yang lainnya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan pinjaman uang di aplikasi ini, biasanya mereka mengirim atau mentransfer ke rekening teman-teman dengan 2 kali transfer dan masing-masing memiliki nama aplikasi yang berbeda-beda. Jadi bukan lautan tunai yang melakukan transfer, tapi aplikasi yang lain ya. Nah, biasanya seperti itu dengan potongan yang sangat besar. Setelah itu ada biaya bunga yang sangat tidak masuk akal. Nah, di sini teman-teman saya sarankan buat yang sudah mendapatkan uang di aplikasi ini, jangan dibayar uangnya. Dan kalau misalkan ada yang melakukan ancaman sebar data, itu teman-teman jangan takut. Jadi lebih baik jangan dibalas atau dibaca kalau misalkan mereka melakukan penagihan lewat WhatsApp atau mereka lewat telepon, itu juga jangan diangkat, abaikan saja. Atau lebih baik silakan nonaktifkan dulu akun WhatsApp-nya atau gunakan kartu atau nomor handphone untuk akun WhatsApp teman-teman ya, bikin baru saja. Itu untuk sementara waktu, biar nantinya tidak akan lagi ada penagihan-penagihan yang secara terus-menerus ya. Kalau soal untuk sebar data, kalau pengalaman dari teman-teman kita biasanya ya mereka melakukan penyebaran data ke semua kontak ya, ke semua kontak. Biasanya ke semua kontak dengan mengirimkan beberapa informasi penagihan atau hutang kita di aplikasi terkait. Nah, biasanya mereka akan mengancam ke beberapa orang dan meminta bantu supaya teman-teman kita untuk menagih hutang tersebut kepada kita ya. Jadi, nah apa solusinya? Apakah kita harus bayar supaya tidak sebar data? Percuma saja, sama saja. Karena kalau kita bayar, semua berserta dengan bunganya. Misalkan pinjaman 1 juta, kita harus kembalikan sebesar 1.500.000 atau 1.600.000. Nah, biasanya kalau kita sudah bayar, itu tidak melalui aplikasi, biasanya melalui rekening dari penagih tersebut. Nah, kalau kita sudah bayar, di status aplikasi itu tidak akan lunas ya, tetap masih ada hutang. Jadi nanti di minggu depan berikutnya mereka akan ada lagi akun WhatsApp yang mengaku sebagai penagih dari aplikasi pinjaman online lautan tunai ini atau dari aplikasi yang bekerja sama dengan lautan tunai. Jadi saya sarankan sekali lagi, yang harus kamu lakukan adalah jangan bayar. Dan kemudian satu hal yang perlu teman-teman ketahui, tidak akan ada orang yang bisa menghapus data pribadi. Kalau teman-teman sudah memberikan semua data pribadi seperti nama, alamat, pekerjaan, kontak darurat, itu tidak akan bisa dihapus karena sudah ada di servernya mereka ya, sudah ada di database mereka. Jadi tidak akan bisa kita hapus karena mereka tidak menyediakan fitur penghapusan akun seperti aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang mana kalau kita dilihat di pengaturan itu ada fitur penghapusan akun. Nah, di situ kita bisa menghapus semua data kita yang ada di database pinjol legal. Tapi kalau pinjaman online ilegal ini tidak ada ya penghapusan akun. Nah, buat teman-teman yang sudah
mengajukan pinjaman di aplikasi ini, jangan harap untuk bisa menghapus data pribadi kita, dan jangan percaya kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai orang IT-nya yang bisa menghapus, karena itu saya yakin 100% bahwa mereka adalah penipu ya. Mungkin itu saja ya buat teman-teman. Silakan like ya teman-teman video ini dan subscribe. Silakan share juga ke teman-temannya dan sampai jumpa di video berikutnya.